Hanya teman saya datang, Bu, ini bagi pilihan apa sih? Oh, jadi nggak pilihan mas, saya ke Pondok Mawon. Pilihan saya ke Lirboyo. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba ibu saya itu bilang, aku kan mau kuliah. Ibu pulang dari pasar ngasih uang saya itu sampai bebas. 500.000 itu uang yang sangat-sangat banyak banget. Saya kayaknya belum pernah terima uang sebanyak itu. Suka dukanya bagaimana? Kadang ramai, kadang sepi, biasa. Semua perdagangan ya. Kok bisa mobilnya sebanyak ini? Dulu mulainya Temennya banyak. Ini banyak yang nitip. bisa sampai berapa bos? Sebulan bisa. Paling ya, nah
100 kali 5 paling 500 paling. Tapi kalau mesti pandemi paling 300 bagus. Udah 3 mobil Omset ya. omset. Dulu perasaan bisnis HP tuh awal-awalnya kok bisa beralih ke mobil itu bagaimana ceritanya? Ikut alir mengalir. Akhirnya bermuara di sini. Prosesnya gimana? Awalnya. Mengalir aja. Jadi dulu bosen handphone kan di pasar tiap hari begitu terus nggak ada progres lah istilahnya. Progresnya kurang. Akhirnya ketemu sama temen diajak belajar seperti ini ya, sementara ini bermuara di sini. Itu ceritanya. Dulu perasaan juga belajarnya dari Supir mana? dulu, lewat dari supir. Belajarnya siapa yang menginspirasi? Ya banyak teman. Senior saya itu kan banyak. Orang-orang di jalanan pedagang kaki lima itu kan tiap hari ketemu sama orang yang berbeda. Saya belajar dari situ, membaca karakter orang, saya ambil yang baik dan yang buruk dari orang. Ya belajar sedikit. Oh iya, Mas Dai ini adalah pemilik showroom namanya Anda Mobilindo. Dulu awalnya bermula dari bisnis HP. Beliau ini juga adik kelas di SMA. Tapi sekarang saya lihat dulu memang nggak sekaya ini ya. Dulu itu bisnis HP, jualan HP di pasar Litian dan sempat punya pasar los di pasar Litian. Masih ada tak sewakan sekarang. Berapa? Setahun Sekarang paling 5 juta. Karena pandemi ini turun dulu sampai 8 juta. Sekarang turun. Tapi jadi perjalanan hidup saya itu kayak mengalir begitu aja nih. Jadi ada kayak ada orang nuntun lah istilahnya. Jalan tuh plek enak. Jual itu tetap ada lah. Ketemu orang-orang yang nggak baik, tapi ya mereka nggak baik sama kita nggak masalah. Yang penting kita baik sama semua orang. Kalau orang semua jelek, tapi hati kita bersih, insya Allah niat jelek itu akan sirna sendirinya. Di perjalanan itu ya itu adanya baik dan buruk. Ketika orang lain berbuat jahat pada kita itu urusan mereka, yang penting kita jangan berbuat sebaliknya. Aja dibalas lah istilahnya. Ya wis membalas mereka. Nah dengan itu nanti nek sumele insyaallah kok kabeh akan tertata dengan baik. Putranya udah berapa Mas Dai? Baru 3. Ya. Yang pertama baru kelas 3 SD MI lah. Di Minu sekolahnya, Minu rumah. Yang kedua kelas 1. Yang ketiga belum sekolah. Yang keempat itu masih rencana. Bikin terus pokoknya. Entah jadi tangga sebuah penting kan manut dawe pangeran kok gawe ajewe ada orang yang menginspirasi ya dalam hidup Mas Dai? Saya ibu. Sebenarnya dari kecil saya itu terbentuk oleh bisa dibilang kepepet ya. Bokku itu dulu kan dagang kaki lima ya. Nggak punya toko, cuman antar sana antar sini, dan mental saya terbentuk di situ. Saya di antara 10 bersaudara itu yang paling lama dari ibu itu ketok ya aku. Soalnya mbokku itu almarhum orangnya keras. Ini nggak cocok dimarahin di tempat itu juga banyak orang nggak masalah, pokoknya dimarahin. Aku waktu itu dimarahin sedia ya karena gundel, sedia tawarin bantah. Tapi seneng kan? Paling menginspirasi ibu ya? Itu paling menurut saya sih bisa membentuk saya di dunia seperti ini ya itu saya.
Ada dari kecil aku SD itu kadang dititipin dagangan oleh kakak saya, nanti dititipin ke Lekmi, istilah yang jualan itu, kadang ke siapa dititipin, kadang pernah sama ibu saya naik dokar, dititipin kebon, bakor itu, terus nanti disuruh turunin ke bude ini, sampai kusunya bilang, wah ini ada dagang cilik, kan gitu. Aku dulu nekat, Pak, ini nanti turunkan sini loh Pak. Ya, makanya sampai kusiri bilang seperti itu, wah ini ada dagang cilik. Maksudnya pedagang yang usianya muda, usianya kecil. Si cilik bukan muda lagi, masih SD. Soalnya kan waktu di rumah kan masih SMP, sampai SMP toh. Saya sering keluar SD itu kelas 4, 5, 6 udah keluar sendiri. Kelas 5 kalau enggak, kelas 4 itu saya dari Ponorogo Madiun naik ke sendiri. Makanya rotok liar di dunia jalan. Kalau kecil saya itu kok semen istilahnya. Loh, bukannya daerah Prambon itu juga dekat dengan Koperasi, dengan Pantai Besi kan banyak tuh daerah Pasar Selirin dan lain-lain. Tapi enggak kan jauh itu kan. Paling mentok angkatan seumuran saya itu Gepuk semen itu batu bata itu. Buat campuran. Buat campuran nanti satu klik waktu itu Rp75. Di tempat lain nggak ada ya, hanya di tempat kita ya. Iya, kayaknya. Tempat lain nggak ada itu campuran. Jadi Gus, kalau di tempat lain itu kan membangun rumah itu yang dibutuhkan semen, pasir, gamping, dan ya itulah data. Tapi kalau di tempat kita di daerah Sewulan dan sekitarnya itu ada campuran yang namanya batu bata yang dilembutkan untuk dijadikan adukan bangunan supaya lebih kuat. Tapi itu intinya entah untuk lebih kuat entah lebih ngirit kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas di daerah sana memang ada apa itu campurannya semen. Semen pasnya kayaknya lebih irit ya. Lebih irit. Tapi ya waktu kecil saya itu juga teman saya ada yang curang. Jadi kan cari bata itu yang bagus, yang bekas itu yang dipukul-pukulkan yang bekas-bekas. Ya itu nggak ada. Kalau juragannya nggak ada, itu yang utuh itu dicolong, dicuri, pukuli di ketahuan sama bosnya dimarahin. Daerah mana itu? Daerah Prambon ke atas? Prambon, itu kayak Prambon, paling nggak jauh-jauh lah ya. Prambon kalau tangga di sekitarnya aja. Sekarang mobilnya udah berapa? Armadanya yang ada di showroomnya ada berapa? Kita mau 13, cuman ini stok lagi ada 14. 15. Rata-rata harganya itu kisaran 50 sampai 200. Kalau misalnya kita rata-rata 100 saja yang sudah 1M lebih ya? Ya kalau rata-rata 1M, cuman kan banyak yang di bawah 100. Ya kita masih rintis lah, di sini kan baru berapa bulan? 7 bulan. Sebelumnya di Penjawi. Jawinangan. Di Penjawi, jalan gitu. Jalan Jawinangan. Penjawi selatannya. Oh, Penjawi selatan. Ada trik-trik buat pengusaha nggak? Misalnya pengusaha yang ingin sukses berbisnis, misalnya dari orang yang mulai dari nol ingin jadi pengusaha, misalnya pengusaha apapun itu, entah mobil, entah apa, itu kuncinya apa? Kuncinya di jalan. Kalau kita banyak teori nggak jalan-jalan. Itu kalau gini loh, orang ini kadang kalau kita pengusaha itu artinya kita nggak punya uang, nggak punya uang benar-benar di proses dari nol. Itu proses dari nol, terus nanti kita di satu titik tertentu itu rasanya akan beda ketika kita berawal dari modal plug ada semua dengan nol, bedanya jauh berbeda. Kalau orang-orang sekarang, orang-orang kaya-kaya itu kan memang pengusaha karena mereka ada usaha, karena turunan, karena modalnya ada itu terus. Kalau untuk berapapun ya nggak masalah, mereka cuma iseng-iseng lah. Kalau kita emang benar-benar diniati waktu itu emang mau jadi pegawai kalau nggak masuk, otaknya nggak mampu dan sebagainya lah.
besarnya kepepet, bisa dibilang kepepet, akhirnya mau nggak mau kita butuh obat. Iya. Orang Jawa omongin nek gak obah orang aman. Nah akhirnya karena kepepet itu kita bisa sampai di ini. Tapi memang kalau orang usaha itu kan gini Mas Dai, orang usaha itu kan memang awalnya itu kadang dimulai dari kepepet itu. Misalnya pola pendidikan yang di pesantren dan di sekolah-sekolah kita itu kan sangat sulit untuk memungkinkan jadi pekerja ya. Ya. Nah, mungkin faktor pendidikan ada nggak? Pendidikan yang berpengaruh gitu setelah dulu misalnya kok ngambil di UIN, dari Mapeka ngambil di UIN, itu gambarannya gimana? Kalau itu sebenarnya karena dorongan dari teman-teman sekitar saya. Nah, dari saya pribadi waktu SMA nggak ada pikiran kuliah, karena dari kakak kandung saya itu kan saya 10 bersaudara itu nggak ada yang kuliah. Dan waktu SMA itu kan ditanya, kamu setelah SMA kemana? Ke pondok. Jawabannya waktu itu TKI, TKI ke Arab, ikut jejak kakak saya. Jeddah ya? Terus Mekah, Arab, Arab Saudi. Nah, terus dan waktu itu juga karena ekonomi nggak mendukung ya. Ibu saya ketika saya tanya, teman saya datang, Bu, Dai bagi kuliah ke sini. Oh, Dai nggak punya mas, saya ke pondok mawon. Pilihan saya kalau di Boyo. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba ibu saya itu bilang, aku kan mau kuliah. Ibu pulang dari pasar ngasih uang saya tuh sampai bebas. 500.000 itu uang yang sangat-sangat banyak banget. Saya kayaknya belum pernah terima uang sebanyak itu. Tahun berapa? Tahun 99. Ngasih uang itu. Terus akhirnya saya juga kaget. Dan saya masih ingat betul ketika duduk di depan rumah itu ibu saya pernah bilang gitu. Gue nak ada buku yang mikirnya kecil, no yo dunia. Artinya ya, kamu pikir benar-benar. Soalnya banyak sarjana yang akhirnya mau pengangguran. Loh, sekolah kuliah ini udah tak bisa menang. Aku bilang ini. Saya jawabnya selalu gitu. Gak pernah pengen jadi apa nggak pernah. Jadi gawe jadi enggak ada yang sama sekali. Yes, pokoknya aku itu aja yang penting saya jalan. Akhirnya ya itu, terus tiba-tiba ibu saya kok ngasih uang 500 itu saya benar-benar kaget. Saya sampai, oh ya Allah, beres. Saya mau daftar bayar 200 berapa ya? 135 atau 150 di IAIN. Itu aja saya mau ngasih itu saya masih ragu-ragu. Ini benar nggak saya kuliah? Ini benar nggak saya kuliah? Harus bismillah kasih. Soalnya mental saya itu bukan aku bukan mental pegawai, bukan mental pelajar yang tekun belajar itu enggak. Saya itu suka di lapangan praktek. Waktu kuliah saya jual jual radio, jual TV, gitar, hampir segala macam itu pernah, jual kaos dari door to door itu saya pernah naik sepeda ontel. Gagadu ya? Gagadu harga 10.000. Itu yang diteruskan teman kita yang namanya Hasan. Hasan Sabon. Jadi pedagang kaki lima hampir 5 tahun. Nah, pedagang kaki lima tiap hari saya ketemu dengan orang yang berbeda, otomatis kan punya karakter masing-masing. Di situ saya pernah belajar. Oh, ternyata orang itu kalau kayak gini nanti kayak gini, kayak gini. Saya pernah ditipu orang, saya pernah kena disangka jadi penadah, masuk urusan sama polisi sampai 3 kali. Tapi nggak apa-apa, itu ya pengalaman, menambah istilahnya warna kehidupan. Kita punya cerita. Oh ternyata kayak ya saya tahu kan, dulu itu kita sama-sama susah ya, sama-sama susah. Seperti lagunya Iwan Fals.
sama-sama susah. Terus ya saya tahu, saya pernah ke Kelitian, saya pernah ke Dewa dan lain-lain, saya tahu sejarahnya. Tapi luar biasa loh, sampai sekarang sudah punya 14 mobil, ini sungguh luar biasa bagi orang ini. Mungkin bagi teman-teman yang lain, khususnya teman-teman APK yang bisa jadi adik-adik kelas kita kan masih banyak, bisa jadi inspirasi atau bagi siapapun lah. Bisa, ternyata orang yang dari keluarga tidak mampu pun itu ternyata juga bisa sukses. Jadi keluarga tidak mampu atau basic yang tidak mampu itu bukan jadi halangan lah. Intinya kan gitu. Oke Gus, nanti kita syuting dulu di showroomnya, mobilnya, kemudian kita lihat dulu plangnya juga di sana. Kemudian kalau teman-teman membutuhkan mobil bisa langsung ke sini ya, ke showroomnya Mas Dai yang namanya Anda Mobilindo. Nanti kita syuting dari depan, kita bikinkan videonya, terus mobilnya apa aja. Yang jelas harga di sini mungkin gimana? Bersaing atau gimana? Ya bersaing, kalau kita terlalu rendah nggak enak, kalau kontennya terlalu tinggi ya nggak bisa jual loh zaman sekarang online. Oh iya. Online itu kan bisa dibaca, artinya ya kita mau jual terlalu tinggi ya nggak bisa. Kita mau beli terlalu murah ya nggak bisa. Kita pada umumnya lah. Tapi kita tekankan ke pelayanan. Kalau kita pelayanan bagus itu harganya nomor sekian. Kondisi barang juga bagus ya. Kadang itu nek kadung sama barang karo orange itu barang nomor orang biasa ya enggak begitu. Iya. Itu aja. Yang penting masih jalan di TVRI? Sudah enggak ya. Terus sekarang gimana? Pasarnya sepi atau gimana? Ya pandemi, kita bilang rame nyatanya ya kayak gini. Kita bilang sepi kok dibilang lambat. Saya masih ingat betul teman saya yang bilang pedagang. Dagang itu nek rame ya ojo kebeli, nek sepi ya ojo anu. Ya mesti mati dagang ya resiko nek enggak untung ya rugi. Makanya dijalin aja pastinya ya disyukuri. Kalau nek disyukur itu insyaallah ya kan. Kita enggak jalani. Untuk teman-teman yang mau berusaha yang penting jalan aja, nggak usah ragu, nanti akan tertata dengan sendirinya. Kalau namanya berjalan, namanya pengusaha itu kan nggak mungkin kita terus detek langsung berarti kan mau sugih. Apa yang mau sugih nggak ada usaha? Jadi kan yang penting jalan dulu. Itu sih orang dibenerin sambil jalan. Nggak usah perfect sih, yang penting jalan. Kadang kan bagi teman-teman gini, Mas Dai, untuk memulai usaha itu kadang mereka merasa nggak punya modal, kemudian merasa memulainya bingung dari mana. Itu gimana? Modal terutama ya, kan kadang-kadang buat makan saja susah gitu, terus pengen usaha gitu gimana? Modal, maksudnya modal uang. Modal uang. Uang itu kayaknya mengikuti ya. Jika kadang orang kan mikir gini, buat makan aja susah gitu. Kan kok boro-boro mau mikir usaha. Gimana sih? Pernah mengalami nggak itu? Misalnya kesulitan keuangan sampai mau makan aja susah gitu. Jadi kalau mengenai uang, kita itu kalau bisa dipercaya uang itu akan mengikuti kita. Contoh itu dulu saya nggak punya uang sama sekali, ada mobil itu kayak 200 saya bilang sama teman saya, ini ada mobil, harga sekian. Saya tuh waktu itu masih dibilang anak TK lah di dunia permobilan. Cuma tak bilang sama teman saya yang punya dana itu, aku tuh cah bayi wingi sore, tapi tak goblok. Masa mobil teluran itu sudah resort. Artinya saya nggak punya uang 200 saya bisa. Tapi itu uang benar-benar tak pakai loh ya. Maksudnya bukan uang otak terus saya pinjam terus tak kasih apa itu PHP, tak kasih info batis sekian enggak. Jadi benar-benar ini ada barang, ini loh barangnya wujud. Nah, dengan begitunya uang itu akhirnya golek duit gampang. Saya ini orang banyak uang, banyak
orang yang punya uang cuma nggak bisa pakai itu oke banyak. Nah, kita berurusan dengan mereka tapi ya syaratnya sih itu tutup benar apa yang kita sampaikan ya kita sampaikan. Maksudnya kita sampaikan ayo aja enggak. Sekali kita bohong selamanya akan kecoreng. Itu kayak gitu prinsip itu. Jadi reputasi yang utama ya, reputasi sama kepercayaan. Betul. Jadi walaupun tidak punya uang, yang penting reputasi. Kita bisa memulai dari menjualkan barang orang lain. Jadi tadi saya nggak bingung sama uang 200 juta, langsung cair waktu itu jual. Malam itu juga saya sudah transfer ke saya untuk bayar itu. Tapi ya mungkin karena rezekinya, ya itu namanya rezeki ya. Rezeki itu toh tidak ada yang mata itu memang benar. Ketika itu rezeki kita, itu dalam kita akan dipermudah untuk ridho Gusti Allah itu nanti semuanya akan dipermudah entah dari mana ini ya itu mau tinggal disangka-sangka itu Min khaisulaya tasib itu Gusti Allah yang ngatur nanti kira lah iya kok iso ngene dhewe ya semakanya kita banyak-banyak bersyukur. Seperti dhewe lah ini biyen ngono kae Memang banyak orang itu kendalanya memang itu di modal, tapi kemudian kalaupun tidak punya modal dan tidak punya, kita masih punya semangat dan reputasi ya, terutama semangat untuk berusaha. Pertama itu, kemudian reputasi dengan mungkin awalnya menjualkan barang orang lain atau mendapatkan kepercayaan orang lain, dan terutama lagi ada faktor lain mungkin ya, doa ibu mungkin ya. Itu menurut Mas Dai bagaimana? Penting sekali itu. Jadi saya sering telepon ke rumah, telepon misalkan ya, ini gini, sering. Cuma sayangi bapak saya udah nggak menemui saya. Sampai bapak saya kelas 2 SMA itu bapak udah nggak. Jadi nggak tahu, coba nggak sempat nggak ngerti kiprah itu anakku si Iki ini nggak. Nah, ini terutama ke ibu, dari akhirnya saya sering ngobrol ke ibu. Pokoknya intinya satu bagi sampean-sampean yang masih punya orang tua itu bahagiakan mereka. Insya Allah nanti jalan sampean mampak, mudah, dipermudah dalam segala hal. Bismillah. Dan kalau sudah keluarga, yang utama dikondusifkan dalam keluarga. Mulai keluarga kondusif, artinya harus dolanan diri kudus. Setidaknya istri tahu lah. Itu sampai di situ sintat hidup harus itu. Bojo itu ikatannya kuat. Ikatannya kadung anu itu. Mana wis nang omah kondusif, kuwi njupuk dalam enak. Saya sering alami seperti itu ketika saya kerah karo bojo. Kuwi njupuk wis gak nyaman. Apa ngitung dalan ora jadi. Ini cuman ketika kita minta ya bojo, aku harus pikir gimana ya. Kata-kata seperti itu sangat beragam istri. Iya. Sangat beragam dan jangan lupa doa istri juga penting selain istri juga mustajab juga. Ya makanya kalau keluarga di dalam keluarga kita itu kondusif, nanti di luar insya Allah akan diikuti. Jadi harus melakukan apa-apa enak. Ya seperti itu. Tapi nek aing duwe kerah kok metu di jalan wis jalalan iki ono ada. Terakhir Mas Dai, selama Mas Dai mengalami proses bisnis dan lain-lain itu, ibu itu sudah merasakan kenikmatan enggak dari apa yang sudah dihasilkan Mas Dai? Pernah bangga? Saya bilang enggak. Rane kucuke kuku lah bahagianya. Tapi sempat menyenangkan orang tua. Iya, yang saya kasih ke orang tua itu cuma sak kukuke bojo apa jenis kuk bijiku lah. Ya, cuma sedikit dibandingkan dengan jeripayanya ibu saya. Palingan ibu saya itu bisa dibilang single parent ya. Anak 10, bapak saya kelas 3 SD itu sudah agak begitu aktif karena sakit pondok semua. Dan saya sudah mulai bekerja, ibu saya mulai sakit-sakitan. Pernah sih ngajak pulang, cuman ya saya malah ada. Dulu pernah ada keinginan untuk mengumrohkan ibu, cuman belum kesampaian. Dan pada saat umroh itu ibu sudah tahu ya? Itu sudah ada. Ya wis, Mas Dai, Gus Dai, terima kasih ini sudah dapat kunjungan
ke sini dapat wawancara, mudah-mudahan wawancara hari ini bisa memberikan manfaat buat khalayak ya, buat saya, artinya orang yang pengen mulai usaha, suka dukanya usaha, dan kemudian kalau ada orang yang ingin belajar banyak mengenai dunia usaha. Dan di sini juga ada showroom mobil yang teman-teman bisa, kalau misalnya mau nyari mobil bisa ke sini, bisa kontak orangnya langsung, nanti di bawah akan saya kasih linknya ya. Kalau misalnya link nomornya, kalau misalnya pada mau nyari mobil. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.